11. Dan kami dari kelompok 12. 12. Dan kami dari kelompok 13. Selamat menyaksikan video kami. Bye-bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hamdan wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 11 dengan saya sendiri Andi Muhammad Dade dan teman saya Sirayu. Oke, hari ini kami akan mendiskusikan hasil diskusi kami mengenai CT atau Computational Thinking. Dan untuk mengefisienkan waktu, kami langsung mulai saja yang akan memaparkan pada poin pertama dan kedua, yaitu atas nama Sri Ayu. Kepada Sri Ayu, silakan. Hasil diskusi kami secara umum mengenai computational thinking merupakan konsep berpikir fundamental atau proses berpikir untuk menentukan atau memilih solusi yang efektif, efisien, dan optimal. CT berkaitan dengan konsep komputasi yang digunakan untuk memecahkan persoalan, untuk mengelola kehidupan sehari-hari, dan untuk berkomunikasi serta berinteraksi dengan orang lain. 4. Fondasi CT, yang pertama dekomposisi, yang kedua abstraksi, yang ketiga pengenalan pola, dan yang keempat algoritma. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Sri Ayu. Kemudian lanjut, penerapan fondasi CT dalam kehidupan sehari-hari, jawaban yang sudah tepat. Jadi kami dari 6 contoh tersebut kami memilih satu, yaitu tentang mengelola kebun. Yang pertama dekomposisi, memecahkan tugas berkebun menjadi langkah-langkah yang lebih kecil seperti menyiram, memupuk, dan menyiangi gulma. Kemudian abstraksi, fokus pada kebutuhan dasar tanaman seperti air, sinar matahari, dan nutrisi, dan juga abaikan detail kecil seperti jenis pupuk atau pestisida terbaik untuk digunakan. Kemudian pada yang ketiga, pengenalan pola, mengenali tanda-tanda bahwa tanaman sehat atau tidak sehat dan menggunakan pengetahuan ini untuk merawatnya dengan tepat. Kemudian keempat, algoritma, yaitu mengembangkan rencana untuk merawat kebun seperti kapan menyiram tanaman, kapan memberi pupuk, dan kapan memanen hasil panen. Kemudian yang pada kedua poin B, jawaban yang kurang tepat mengenai mengelola kebun. Yang pertama, bagian dekomposisi, seharusnya harus memberikan contoh langkah-langkahnya bisa lebih rinci dan spesifik untuk setiap jenis tanaman dan kondisi. Kemudian pada abstraksi, harus memberikan detail kecil seperti jenis pupuk atau pestisida terbaik yang bisa digali lebih dalam untuk pemilihan yang lebih tepat. Kemudian yang ketiga, pengenalan pola. Contohnya tanda-tanda tanaman sehat dan tidak dan tidak sehat bisa diperluas untuk identifikasi yang lebih akurat. Kemudian yang algoritma, rencana perawatan kebun bisa lebih terstruktur dan detail, termasuk jadwal dan pencatatan yang lebih rinci. Ya, itu saja yang dapat kami presentasikan dari hasil diskusi kami berdua. Mungkin kami masuk pada sesi tanya jawab dari kelompok 12 dan 13. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan. Baik, moderator izin bertanya. Iya, silakan. Dari kelompok berapa? Baik, perkenalkan saya perwakilan dari kelompok 13, izin bertanya kepada kelompok 11. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara agar mudah memahami penerapan fondasi CT yang sudah tepat dan kurang tepat dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Jangan terlalu cepat. Oh iya. Bagaimana cara agar mudah memahami penerapan fondasi CT yang sudah tepat dan kurang tepat dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke. Selanjutnya dari kelompok berapa? Dari kelompok 11. Ayo silakan. Kelompok 11? Oh iya, kelompok 12. Silakan. Oke. Baik, saya salah satu perwakilan dari kelompok 12 ingin bertanya kepada kelompok yang tampil. Baik, langsung saja pertanyaannya. Dari 6 contoh yang kalian jelaskan, tapi hanya satu yang
kalian paparkan dengan rinci. Jadi pertanyaan saya, bisakah kalian beri penjelasan lain? Bisakah kalian beri penjelasan lain dari salah satu contoh tersebut? Bagaimana? Bisa dipahami pertanyaannya? Iya. Oke, terima kasih. Oke, izin beri waktu 1 sampai 2 menit untuk kami bisa menjawab. Terima kasih. Oke, mohon perhatiannya. Kami akan coba menjawab dari pertanyaan kelompok berapa? Kelompok 12 dulu, Pak. Yang akan coba menjawab itu dari Sri Ayu. Silakan Sri Ayu. Oke, pertanyaannya dari contoh yang kalian dari 6 contoh yang kalian jelaskan, tapi hanya 1 yang dipaparkan dengan rinci. Bisakah kalian memberikan penjelasan lain dari salah satu contoh tersebut? Di sini saya mengambil bermain alat musik. Yang tepat itu dekomposisinya membagi proses belajar menjadi langkah-langkah kecil seperti mempelajari posisi jari, postur tubuh, dan teknik dasar memainkan nada. Yang kedua, pengenalan pola, yaitu mengidentifikasi pola dalam tangga nada, kunci musik, dan ritme. Yang bagian 3, abstraksi, yaitu berfokus pada pemahaman konsep dasar musik, mengabaikan detail yang tidak penting. Yang keempat, algoritma, yaitu mengembangkan rencana latihan yang terstruktur dengan target dan sistem evaluasi. Yang kurang tepatnya yang pertama, dekomposisi, yaitu memilih lagu yang ingin dimainkan dan membaginya menjadi bagian-bagian kecil. Yang kedua, pengenalan pola, yaitu menganalisis struktur lagu, melodi, dan harmoni. Yang bagian ketiga, abstraksi, yaitu berfokus pada aspek penting lagu, perasaan yang ingin disampaikan dan pesan yang ingin disampaikan. Yang keempat, algoritma, mengembangkan rencana latihan yang terstruktur dengan target dan sistem evaluasi. Baik, itu saja jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih saudari Sri Ayu. Untuk saudari penanya bagaimana jawaban kami? Baik, dari penjelasan yang diberikan saya cukup memahami. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya pertanyaan dari kelompok 12, yaitu pertanyaannya adalah bagaimana cara agar kita mudah memahami penerapan fondasi CT yang sudah tepat dan kurang tepat dalam kehidupan sehari-hari, Pak? Oke. Jadi menurut kelompok kami, misal contoh yang kami ambil, contoh penerapan fondasi CT dalam kehidupan sehari-hari itu contoh kayak mengelola kebun, di mana jawaban yang tepat, misalkan dalam jawaban yang tepat dan tidak tepat bisa dalam poin fondasi dekomposisi. Misalkan yang dekomposisi yang sudah tepat itu, misal contohnya memecahkan tugas berkebun menjadi langkah-langkah yang lebih kecil seperti menyiram, memupuk, dan menyiangi gulma. Namun pada jawaban yang kurang tepat atau yang masih membutuhkan jawaban lebih rinci itu, misal contoh langkah-langkahnya itu harus lebih rinci lagi dan lebih spesifik untuk setiap jenis tanaman dan juga kondisinya. Kemudian kalau misal pada abstraksi kan yang kami ambil sudah tepat, berdasarkan CT bisa fokus pada kebutuhan dasar tanaman seperti air, sinar matahari, dan nutrisi, dan abaikan detail kecil seperti jenis pupuk atau pestisida terbaik untuk digunakan. Sedangkan kepada abstraksi yang kurang tepat atau membutuhkan perbaikan itu seperti kayak detail kecil seperti pupuk atau pestisida terbaik itu bisa digali lebih dalam untuk memilih yang lebih tepat dari dari tanaman tersebut. Mungkin yang ketiga dan keempat juga sama. Jadi lebih kata kuncinya adalah kalau yang lebih tepat itu mungkin menjelaskan secara sedikit, namun pada yang lebih kurang tepat atau yang membutuhkan ini harus lebih detail agar dapat lebih dipahami lagi. Gitu. Agar langkah-langkahnya maksudnya step-stepnya dijalankan dengan baik. Oke, mungkin itu saja dapat kami berikan jawaban. Bagaimana untuk kelompok 12? Baik,
terima kasih atas jawaban yang diberikan. Jawabannya sudah sangat memuaskan. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan tambahan? Kelompok 12, 13? Sepertinya tidak ada lagi. Iya, oke. Mungkin kami cukupkan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan telah presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Teman-teman sekalian yang sangat berbahagia, pada kesempatan ini izinkan kami dari kelompok 12 untuk memaparkan hasil diskusi kami pada mata kuliah Computational Thinking bagian ruang kolaborasi. Sebelum kami memaparkan hasil diskusi kami, izinkan untuk kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya sendiri atas nama Aulia Anissa yang di presentasi kali ini saya bertugas sebagai moderator. Dan di samping kanan saya ada Bu Nanang sebagai penulis. Nah, pada kesempatan ini kami akan memaparkan hasil diskusi kami berdasarkan instruksi pada ruang kolaborasi yang bagian awal akan dijelaskan oleh saudari saya, saudari Gue Nanang, dipersilakan. Baik, jadi hasil diskusi kami yaitu computational thinking adalah suatu proses berpikir yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu persoalan secara sistematis dan terurut dalam kehidupan sehari-hari dengan menemukan strategi atau solusi yang tepat agar persoalan tersebut dapat terselesaikan dengan efektif dan efisien. Dalam kehidupan sehari-hari secara sadar atau tidak, kita telah menggunakan atau menerapkan CT untuk menyelesaikan masalah tanpa melibatkan komputer, TIK, atau robot. CT memiliki 4 fondasi, yaitu yang pertama, dekomposisi, itu di mana suatu cara menyelesaikan masalah yang kompleks dengan membagi menjadi beberapa sub bagian kecil agar lebih mudah diselesaikan. Kemudian yang kedua yaitu pengenalan pola, di mana suatu langkah penyelesaian persoalan dengan mencari pola yang sejenis sehingga pola dari persoalan diketahui. Yang ketiga, abstraksi adalah suatu proses berpikir dengan fokus pada bagian penting dari suatu permasalahan dan mengabaikan yang tidak penting sehingga memudahkan untuk menemukan solusi. Dan yang terakhir, algoritma. Ini adalah suatu proses berpikir dengan menentukan langkah demi langkah yang terstruktur dan sistematis dan harus dilakukan agar masalah dapat diselesaikan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada saudari Bu Nanang. Nah, jadi instruksi dari bagian ruang kolaborasi ini adalah agar kami berdiskusi tentang apa itu CT, tentang fondasi CT. Selanjutnya berkaitan dengan contoh penerapan CT ya di zaman sekarang yang tidak memakai komputer, TIK, dan robot, tetapi membutuhkan CT. Kami bisa memberikan contoh diantaranya yang pertama ketika bermain catur. Ya. Ketika bermain catur, bidang ini ya, ketika bermain catur, kita tidak membutuhkan robot ataupun komputer, tapi kita membutuhkan fondasi berpikir CT, yaitu pengenalan pola dan algoritma. Yang kedua, contoh penanaman CT dalam kehidupan sehari-hari yaitu sebagai guru ya, meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Nah, untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik tidak mesti menggunakan komputer ya. Kita dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik melalui permainan yang untuk dimainkan bersama teman-temannya. Kemudian yang ketiga, dalam kehidupan sehari-hari yang membutuhkan CT yaitu saat memasak. Dalam kegiatan memasak, kita tidak memerlukan komputer, robot ataupun TIK ya. Namun ketika memasak kita membutuhkan CT, yaitu computational thinking, terutama dalam hal dekomposisi.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penerapan fondasi CT dalam kehidupan sehari-hari terkait hal-hal yang sudah tepat. Ya, jadi fondasi CT tadi ada 4: dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Nah, kami coba menjelaskan dari keempat aspek ini. Yang pertama, dekomposisi. Contoh dekomposisi yang sudah tepat adalah dalam pembuatan sup ayam, ya, di mana bagian-bagian kecil menguraikan hal kompleks menjadi bagian-bagian kecil, yaitu menentukan alat, bahan, dan bumbu, ya. Kemudian yang kedua, fondasi CT yang kedua yaitu pengenalan pola, ya. Contoh penerapan fondasi pengenalan pola yaitu dalam yaitu ketika kita membawa kendaraan, ya. Dalam membawa kendaraan terdapat perbedaan jenis kendaraan, ya. Jenis kendaraan serta tipe yang akan digunakan seperti mobil, motor manual ataupun motor matic. Namun pola yang dilakukan selalu sama seperti penggunaan kendaraan roda 2 yang membutuhkan keseimbangan yang selanjutnya jika kendaraan tersebut adalah manual, maka umumnya kita ketahui memiliki gear untuk mengatur kecepatan. Kemudian, ya, adanya mekanisme tersebut, pengenalan pola dapat diterapkan pada hal ini. Jadi, saya ulangi sedikit, fondasi CT yang kedua yaitu pengenalan pola, contohnya dalam penggunaan kendaraan, baik itu kendaraan mobil atau motor dengan jenis motor manual atau motor matic, ya. Bentuk pengenalan polanya di sini adalah mekanisme pengenalan pola dapat diterapkan dikarenakan untuk dapat normal berjalan kendaraan tersebut kita dapat mengurutkan gear percepatan dari rendah hingga kecepatan tinggi. Kemudian kemudian fondasi CT yang ketiga yaitu abstraksi, ya. Adapun contoh penerapan abstraksi adalah saat mencuci pakaian. Ketika mencuci pakaian ada beberapa langkah yang dilakukan seperti menyipkan, mengeringkan pakaian, seperti mencuci pakaian. Saya ulangi. Contoh fondasi CT yang ketiga adalah abstraksi. Adapun contoh penerapan abstraksi adalah saat mencuci pakaian. Ketika mencuci pakaian ada beberapa langkah yang dilakukan seperti menyikat atau mencuci pakaian, kemudian membilas pakaian, memberi pewangi pakaian, dan kemudian mengeringkan pakaian. Namun memberi pewangi pakaian merupakan contoh abstraksi karena dianggap tidak akan mempengaruhi kegiatan mencuci apabila hal tersebut tidak dilakukan. Fondasi CT yang keempat itu adalah algoritma. Nah, adapun contoh algoritma yang diterapkan adalah saat membuat sup, tepatnya sup ayam, kita perlu memperhatikan langkah-langkah dengan jelas, terurut dan terperinci, mulai dari proses awal pembuatan hingga penyajian masakan yang kita sudah masak. Berikut proses algoritma dalam langkah-langkah pembuatan sup, yakni cuci bersih dan potong-potong ayam menjadi beberapa bagian, kupas dan potong wortel dan kentang, potong-potong buncis dan kol sesuai selera, hingga sampai pada menyediakan stuk ayam yang telah dimasak. Nah, itu contoh penerapan 4 fondasi CT dalam kehidupan sehari-hari. Namun ada juga, ya, penerapan fondasi CT dalam satu persoalan dengan melibatkan keempat-empatnya, yaitu saat kendaraan, contohnya motor, tidak dapat berjalan. Nah, maka kita melakukan proses berpikir CT dengan melibatkan 4 fondasi. Yang pertama, dekomposisi. Ketika motor tidak bisa berjalan, kita mencari sebenarnya apa permasalahannya. Apakah itu ban pecah, rem putus, mesin rusak, atau bensin habis. Itu proses dekomposisi. Kemudian yang kedua, ada pengenalan pola. Kalau pecah ban, berarti kita ganti ban atau
tambal ban sendiri, kemudian kita bisa bawa ke tempat servis, atau kemudian kalau bensin habis kita ke penjual bensin. Kemudian fondasi CT yang ketiga dari persoalan kendaraan yang tidak bisa berjalan itu tadi, yaitu abstraksi. Setelah ditemukan permasalahannya, oh ternyata motor ini tidak bisa berjalan karena bannya pecah, maka kita bisa memilih ganti ban atau tambal ban. Setelah diselidiki lebih lanjut, kerusakan ban bisa diperbaiki dengan melakukan tambal ban. Maka selain tambal ban, seluruh pengenalan pola dieliminasi ya, dan diambil bagian yang paling relevan. Kemudian yang keempat dari persoalan kendaraan yang tidak bisa berjalan adalah fondasi CT yang keempat, yaitu algoritma menyusun langkah-langkah terstruktur. Yang pertama, mendorong motor ke tempat tambal ban. Yang kedua, memarkir motor. Yang ketiga, ban motor diperiksa. Yang keempat, dilakukan pergantian ban dan kemudian selesai. Nah, itu contoh jawaban yang tepat. Nah, kemudian yang bagian B-nya ya, jawaban yang kurang tepat. Contoh fondasi CT pada bagian yang kurang tepat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dekomposisi itu saat kita melakukan liburan, maka kita akan menyiapkan beberapa hal yang kita butuhkan ya, seperti makanan, pakaian dan beberapa hal lainnya. Tapi ini bukan hanya fokus pada satu persoalan. Kemudian yang kedua, pengenalan pola. Contoh penerapan yang kurang tepat yaitu dalam pembuatan sup ayam, kita menemukan pola yang sama dengan pembuatan sup ikan, sup daging. Karena untuk membuat sup ikan dan sup daging juga menggunakan bumbu yang sama dan proses pembuatannya juga hampir sama, meskipun bahan dasarnya berbeda, yaitu daging ayam, daging ikan, dan daging sapi. Kemudian contoh penerapan CT yang kurang tepat yaitu pada bagian abstraksi dalam membuat sup ayam. Kita tidak perlu memperhatikan bagaimana pertumbuhan sayuran yang kita masak dan bagaimana ayam dapat bertelur, karena hal tersebut tidak akan mempengaruhi proses pembuatan sup ayam yang kita masak. Yang terakhir, ya, contoh penerapan CT yang kurang tepat pada bagian algoritma yaitu dalam mengajar. Sebelum mengajar, guru menyusun terlebih dahulu perangkat pembelajaran yang terdiri dari RPT, media ajar, bahan ajar, dan instrumen penilaian. Setelah itu, guru melakukan proses mengajar sesuai dengan langkah dalam RPP dan melaksanakan penilaian. Mungkin demikian yang dapat kami paparkan terkait dengan apa itu CT, contoh-contoh penerapan fondasi CT dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana contoh yang tepat dan bagaimana contoh yang kurang tepat. Selanjutnya kami membuka sesi diskusi kepada teman-teman untuk kelompok 11 dan kelompok 13. Kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Kelompok 11. Oke, kelompok 11 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 11 akan bertanya kepada kelompok 11. Ini pertanyaannya, memberikan penjelasan apakah setiap persoalan dapat diselesaikan cukup dengan satu fondasi saja atau harus menggunakan keempat fondasi dalam CT. Coba berikan penjelasan. Memberikan penjelasan apakah setiap persoalan dapat diselesaikan cukup dengan satu fondasi saja. Persoalan Cukup dengan satu fondasi saja atau harus menggunakan keempat fondasi dalam CT. harus menggunakan Keempat fondasi dalam CT. Terima kasih. Selanjutnya kepada kelompok 13. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Ini saya perwakilan dari kelompok 13. Perkenalkan, nama saya Emma Yanti Astralia. Baik, pertanyaan saya di sini adalah bagaimana professional thinking dapat berbeda dari pemikiran konvensional. Oke, terima kasih. Mungkin saya bertanya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini sudah ada ajuan pertanyaan dari kelompok 11 dan kelompok 13. Sebelumnya izinkan kami butuh beberapa menit untuk merembuk ya.
kami sudah berembuk ya untuk mencoba menjawab pertanyaan yang diajukan. Nah, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 11 ya. Dari kelompok 11 bunyi pertanyaannya adalah coba berikan penjelasan apakah setiap persoalan dapat dipecahkan atau dapat diselesaikan cukup dengan satu fondasi CT saja atau harus menggunakan keempat fondasi dalam CT. Baik, jadi yang seperti kita ketahui bersama bahwa CT memiliki 4 fondasi berpikir ya. Oke, karena CT itu adalah proses berpikir. Nah, tadi kami memaparkan contoh-contoh penerapan fondasi CT dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contoh algoritma berbeda dengan contoh pengenalan pola yang itu kita sudah lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Namun jika ditanya apakah dalam berpikir computational thinking itu bisa hanya satu fondasi atau keempat-empatnya, ya, maka menurut kami ya dalam proses kehidupan sehari-hari sudah ada yang menerapkan computational thinking namun hanya satu fondasi, dan yang sangat baik tentu saja menerapkan keempat fondasi CT. Namun bukan berarti bahwa keempat fondasi CT itu akan masuk dalam setiap proses berpikir. Maksudnya dalam setiap menyelesaikan satu persoalan, dalam setiap menyelesaikan satu persoalan dalam kehidupan itu bisa hanya dekomposisi, misalnya menguraikan masalah menjadi masalah kompleks menjadi masalah-masalah yang lebih rinci ya, ataupun kemudian lebih baik dengan keempat-empatnya seperti itu. Bagaimana kepada kelompok 11? Ya, jawabannya terima kasih, jawabannya sudah cukup jelas. Ya, oke. Selanjutnya kepada saudari Rajana. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 13, di mana pertanyaannya bagaimana computational thinking berbeda dari pemikiran konvensional. Jadi berdasarkan jawaban dari kelompok saya, pemikiran konvensional itu cenderung lebih intuitif dan kurang terstruktur. Sementara computational thinking melibatkan pendekatan yang lebih sistematis dan berorientasi pada langkah-langkah logis yang dapat dijalankan oleh komputer. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya berikan. Apakah kelompok penanya? Ya, baik, cukup bisa kami paham untuk jawabannya, terima kasih. Oke, baik, saya kembalikan kepada moderator. Ya, jadi dengan berakhirnya dengan telah terjawabnya segala pertanyaan yang diajukan kepada kami, maka berakhir pula lah sesi diskusi pada hari ini. Kami kelompok 12 mohon maaf atas segala kekurangan dan segala perhatian kami ucapkan terima kasih. Kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita baik saya maupun teman-teman semua bisa hadir di tempat ini. Baik, di sini kami akan membahas mengenai ruang kolaborasi tentang computational thinking. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Inayati Asrariah dan di sini ada teman saya Islam. Baik, yang pertama, mari kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian CT. CT adalah proses berpikir dalam memformulasikan persoalan dan berstrategi dalam menentukan solusi yang efektif dan efisien. Selanjutnya, contoh atau persoalan zaman sekarang yang tidak memakai komputer, TIK, dan robot tapi membutuhkan CT. Yang pertama yaitu
penyusunan rencana pembangunan, yang kedua meningkatkan kebugaran jasmani, yang ketiga persoalan dalam mengelola atau mengatur keuangan, dan yang keempat adalah masalah memasak dengan hidangan yang kompleks. Baik, untuk penjelasannya saya izinkan teman saya untuk memaparkannya. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini ada contoh atau persoalan zaman sekarang yang menerapkan fondasi CT dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk jawaban yang benar, kelompok kami mengambil tentang mencuci piring yang menumpuk. Nah, untuk fondasi CT yang pertama ada dekomposisi. Nah, dekomposisinya di sini kami akan melakukan yaitu ketika melihat tumpukan alat-alat dapur yang akan dicuci, kami akan mencuci mulai dari menentukan jenis masak seperti piring, gelas, dan lain-lain yang menunjukkan bahwa alat dapur mana yang layak untuk dicuci terlebih dahulu. Terus pengenalan polanya, kami akan menentukan dan mengelompokkan apa saja proses-proses yang akan dilakukan, seperti memisahkan alat-alat dapur sesuai dengan kegunaannya, menyiapkan ember dan alat cuci, serta proses mencuci, mengeringkan, dan lainnya. Sementara untuk abstraksi, kami akan menemukan alat-alat dapur mana yang kotor dan paling berminyak yang akan kami cuci terlebih dahulu. Terus yang terakhir ada berpikir secara algoritma, yaitu setelah menentukan 3 tahap di atas, kami akan mengurutkan pemecahan masalah dari pemecahan masalah mencuci piring tersebut dengan yang paling mudah dibersihkan sampai dengan yang tersulit. Sementara jawaban kami yang kurang tepat yaitu ada kegiatan kebugaran jasmani. Nah, kebugaran jasmaninya untuk dekomposisinya kami hanya mengidentifikasi metode latihan yang tepat untuk bisa meningkatkan kebugaran jasmani. Sementara di pengenalan pola kami hanya mencari jenis latihan seperti kekuatan, daya tahan, dan lain-lain. Terus di bagian abstraksi kami hanya menentukan jenis latihan yang tepat untuk bisa meningkatkan kebugaran jasmani. Terus yang terakhir ada algoritma, kami melakukan latihan sesuai dengan dosis latihan guna mendapatkan hasil yang maksimal dalam upaya meningkatkan kebugaran jasmani. Baik, demikian pemaparan materi dari kami. Kami mengizinkan teman-teman apabila ada yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan. Oke, izinkan saya dari kelompok 12. Ya, baik, silakan. Ya. Oke, bismillah. Perkenalkan, nama saya Aulia Anissa dari kelompok 12. Di sini saya akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 13 berkaitan dengan contoh pemaparan dalam persoalan dalam kehidupan sehari-hari yang kita bisa selesaikan dengan menggunakan CT, yaitu melibatkan 4 fondasi CT. Nah, tadi kan mencuci piring itu ada dekomposisi, kemudian ada pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Nah, ada 4 langkah atau ada 4 fondasi CT yang kalian paparkan. Nah, apakah 4 fondasi ini memang harus semua dilibatkan dalam proses mencuci piring, atau bisa kita pilih misalnya 2, yaitu dekomposisi, memilah mana yang harus kita duluan cuci, atau kemudian langsung algoritma, langkahnya dicuci, dibilas, dikeringkan. Atau kemudian misalnya di abstraksi, hal tidak terlalu penting dalam kegiatan cuci piring itu dieliminasi misalnya. Apakah memang harus ada abstraksi di situ, harus 4-4-nya intinya, atau kemudian bisa 2, 3, atau hanya 1? Itu seperti itu. Saya kembali. Ya, baik, terima kasih. Ya, dari teman-teman kelompok 11, apakah ada pertanyaan? Ada, baik, silakan. Oke, terima kasih untuk kesempatan diberikan kepada kelompok kami, kelompok 11. Adapun pertanyaan yang kami ajukan itu bagaimana cara agar kita mudah memahami penerapan fondasi CT yang sudah tepat dan kurang tepat dalam kehidupan sehari-hari kita. Mungkin bisa jelaskan
Tadi kan ada beberapa contoh-contohnya, mungkin yang kalian jelaskan salah satunya mungkin bisa jelaskan yang lainnya. Oke. Bagaimana? Ya, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman untuk pertanyaannya. Mohon beri izin pada kami untuk waktunya sekitar 2 atau 3 menit untuk mencari jawaban dari pertanyaan teman-teman. Baik, untuk pertanyaan dari kelompok 11 saya persilakan teman saya Isa untuk menjawabnya. Mohon disimak dengan baik. Apabila masih ada pertanyaan atau masih kurang pas boleh diajukan ya. Oke, terus. Ya, silakan. Baik, terima kasih kepada kelompok 11 yang telah bertanya kepada kelompok kami. Seperti pemaparan yang telah kami sampaikan tadi, bahwa ada beberapa contoh penerapan CT dalam kehidupan sehari-hari. Namun dari kelompok 11 ingin meminta contoh lain dari penerapan CT di kehidupan sehari-hari. Nah, kami mengambil tentang memasak nasi dan tumis kangkung. Nah, di sini dekomposisinya kami akan memisahkan suatu permasalahan yang mana waktu memasak lebih lama ketimbang dengan menumis kangkung. Itu bagian dekomposisi. Sementara pengenalan pola berdasarkan deskripsi yang telah saya paparkan bahwa memasak nasi membutuhkan waktu yang lebih lama, sementara menumis kangkung hanya membutuhkan waktu yang sedikit. Saya akan memastikan bahwa yang mana terlebih dahulu yang akan saya masak mempertimbangkan waktu yang telah saya tentukan sebelumnya. Sementara bagian abstraksinya kita mengetahui bahwa memasak nasi itu gampang, namun pengerjaannya tidak boleh ditinggalkan. Dalam arti memasak nasi itu harus tetap dijaga dan tidak boleh dibiarkan karena dia akan hangus. Namun berbeda dengan menumis kangkung tersendiri walaupun waktunya sedikit, namun kita harus menjaganya. Dalam artian dia harus memerlukan api yang besar, tidak boleh ditinggalkan karena akan hangus. Terus bagian algoritmanya kami karena nasi pengerjaannya mudah namun membutuhkan waktu lama, tapi pengerjaannya harus diaduk terus-menerus sampai dengan masak. Sementara kangkung tidak perlu diaduk, hanya sesekali sampai dia masak. Demikian contoh yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, dari kelompok 11 apakah jawabannya sudah cukup atau masih ada kekurangan? Ya, terima kasih. Baik, dari kelompok 11 kami rasa jawabannya dapat kami terima. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 12. Kurang lebih tadi pertanyaannya, apabila dari 4 fondasi CT tersebut salah satunya atau hanya mengambil 2 fondasi saja, apakah bisa efisien? Itu kan pertanyaannya. Baik, izinkan saya menjawab. Contoh yang kami ambil itu mencuci piring. Mencuci piring mungkin tampak seperti tugas yang sederhana dan rutin, tetapi prinsip-prinsip CT atau computational thinking ini dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas dalam melakukannya. Jadi tidak bisa hanya 2 saja. Nanti apabila hanya menerapkan 2 saja, hasilnya akan kurang efisien dan efektif. Mungkin itu jawaban dari saya. Bagaimana saudari penanya? Iya, dipahami dan diterima. Baik, terima kasih. Mungkin apakah masih ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Cukup, Kak. Cukup. Ya, baik. Demikianlah pemaparan materi dari kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan dari kami. Izinkan kami mengundurkan diri. Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.